Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zain di channel King Programmer. Di video kali ini kita bakal masuk ke dalam studi kasus ya, membuat website menggunakan HTML dan CSS. Tapi di sini kita akan bikin websitenya itu hanya di dalam satu page doang ya, satu page doang atau satu halaman website doang, yaitu index ya. Index kita akan bikin halaman indeksnya doang. Kalau misalkan untuk page-page yang lainnya nanti kita akan aplikasikan juga, tapi kita jadikan di dalam satu halaman. Jadi seperti apa nanti mari kita langsung buka aja ya. Di sini gua pengen buka dulu di HP gua, kan ada aplikasi buku pemrograman ya di dalam HP gua nih. Jadi gua nyontek studi kasusnya yang ada di sini. Jadi buat kalian-kalian semua yang baru nonton video studi kasus ini, kalian bisa langsung download aja. Kalian bisa langsung download aja buku pemrograman yang ada di Play Store. Nanti linknya gua taruh di deskripsi aja lah ya. Oke, langsung aja. Di sini ada di bagian contoh program web ya. Di situ ada berbagai macam website-website yang menggunakan HTML dan CSS. Ini kok iklan anjing. Oh ya nggak, lanjut aja ya. Oke, di sini gua pengen contohin satu halaman web doang ya, yaitu gua pilih yang mana ya yang cocok nih, profil perusahaan aja ya. Itu kita bakal pakai ini untuk studi kasus kita, tapi nanti gua pengen tambahin juga kayak form kontak gitu ya. Form kontak misalkan nama ya, nama, nomor telepon atau WA, kemudian email, kemudian pesan yang akan dikirimkan, feed yang akan dikirimkan ke admin websitenya. Jadi seperti itu. Kita cuma bikin tampilannya doang ya. Kalau bikin programnya nanti belakangan, karena kita belum masuk ke dalam materi JavaScript, belum juga masuk ke dalam materi PHP. Itu yang akan menentukan program kita, halaman website kita itu apa-apa yang diinputkan di dalam form itu bisa ditampilkan di halaman dashboard adminnya. Cuman nanti belakangan aja kita studi kasusnya ya, karena framework juga kita belum belajar. Setelah studi kasus yang ada pemrogramannya kayak JavaScript, PHP, MySQL, apa lagi yang nyangkut di mulut gua anjing. Woy. Lanjut ya. Pokoknya apa-apa yang bahasa-bahasa pemrograman sudah semua. Misalkan nanti ya materi dasar tentang website ya, web programming, baru kita masuk ke frameworknya ya. Frameworknya untuk desain itu gua pakai, untuk front end-nya ya gua pakai Bootstrap ya. Kalau misalkan nanti untuk framework PHP-nya atau yang JavaScript juga, JavaScript biasanya gua itu pakai AngularJS kalau untuk front end-nya. Kalau back end-nya gua itu belum pernah belajar ya tentang back end-nya JavaScript. Mungkin nanti sama-sama juga kita bakal belajar tentang back end JavaScript, yaitu Node.js atau React.js, atau nanti bakal belajar tentang Vanilla.js juga mungkin ya. Tapi karena gua belum pelajari juga, jadi mending kita pelajari apa-apa yang saya tahu aja ya. Kemudian kita bakal pelajarin juga framework PHP juga nanti ya. Framework PHP itu kayak Laravel, CodeIgniter, itu doang yang gua tahu tentang frameworknya PHP. Tapi karena di sini gue bodo amat ya, pengen langsung masuk ke dalam studi kasusnya. Mari kita masuk aja langsung ke dalam studi kasusnya. Oke, pertama-tama di sini gue pengen buka dulu ya. Gue pengen buka aplikasi yang namanya Sublime Text. Oke, gue pengen buka aplikasi Sublime Text nih. Sublime Text nih gue belum belum ada install shortcut, tapi mudah-mudahan shortcut default yang bawaannya Sublime Text 3 ini udah support untuk kita pakai ya. Oke, gua hapus dulu nih file-filenya nih. Gua hapus dulu file indeksnya karena gua tadi baru coba ya. Gua delete ya. Oke, gua delete. Langsung aja di sini di bagian text editor kita nih, di Sublime Text-nya kita langsung aja klik di sini new file ya. Karena ya kita cuman bikin satu halaman, jadi gue bikin satu halaman dengan nama index.html doang ya. Kita simpan dengan pencet Ctrl+S ya. Gue Ctrl+S gue pencet, atau kalian bisa langsung save aja. Kalian klik yang ada di bagian file yang ada di pojok kiri atas, kalian bisa pilih di situ save ya. Save kemudian dengan nama index.html.
Jika sudah seperti ini, ya sudah. Kalau jika sudah seperti ini, kita akan cari bahan-bahannya nih. Kita akan cari bahan-bahannya. Kan di sini gue pengen bikin contoh profil perusahaan ya, bikin portfolionya sebuah perusahaan. Misalkan di sini gue pengen cari foto anggota perusahaan yang lebar ya, yang lebar untuk jumbotronnya. Anggota perusahaan, cari di gambar. Nah, struktur semua nih ya, foto-fotonya. Ambil ini aja lah ya, yang Menteri Keuangan Jepang. Kita klik kanan, buka gambar di tab baru, atau langsung simpan aja lah ya, daripada ribet-ribet anjir. Kita simpannya itu di bagian dispisi, di bagian D, kemudian di sini langsung save aja ya. Oke, pokoknya kalian itu kalau nyimpan gambar tuh harus kalian tahu alamat gambarnya. Misalkan kalian nyimpannya di dalam satu folder tuh tinggal panggil aja tuh ya, tinggal panggil aja menggunakan kode HTML-nya. Itu gambarnya IMG SRC, nama gambarnya kalian sebut gitu. Kalau misalkan beda folder, kalian nyimpan beda folder, misalkan di folder aset misalkan, atau di folder nama foldernya gambar misalkan ya, itu kalian harus panggil terlebih dahulu, harus tahu dulu alamatnya. Misalkan kalian harus masuk dulu, kalian harus tulis dulu nama foldernya itu apa, kemudian slash, baru kalian masukin nama gambarnya. Misalkan ada 2 folder, kalian tulisin juga 2 folder. Misalkan ada 2 folder ke bawah misalkan ya, itu titik, yang titik-titik slash, kemudian titik-titik lagi, slash lagi, kemudian kalian masuk lagi ke dalam folder tempat penyimpanan gambarnya. Pokoknya seperti itu, nanti kalian ngerti lah pokoknya caranya untuk memasukkan gambar. Oke, sudah 3 menit gua ngebacot di sini, langsung aja kita masuk aja langsung ke dalam Sublime Text-nya. Yang akan kita ketikkan pertama adalah HTML dasarnya dulu. Kalian tulis aja HTML, kalian ketikkan di Sublime Text. Gua perlebar dulu ya supaya enak juga kalian ngelihat. Kemudian kita pencet tab ya. Titlenya di sini kita kasih aja misalkan nama perusahaannya, misalkan King Programmer. Oke, jika sudah seperti ini, baru kita bikin tag baru ya. Di tag head ini kita bikin tag baru, tag baru di bawah tag title, yaitu text style, untuk nyimpan kode-kode CSS-nya. Kalian mau pakai tipe text CSS juga kagak apa-apa, mau kagak pakai juga kagak apa-apa ya. Kita enter di tengah-tengah antara tag pembuka style dan tag penutup style untuk menyimpan kode-kode CSS-nya. Oke. Kemudian di bagian body ini, gue ini agak-agak batukan sih ya, habis vaksin. Bukan gara-gara vaksin gue batukan, dari kemarin sebenarnya anjir. Hari ini baru vaksin gue. Sudah curhatnya anjing. Langsung aja masuk ke dalam konten, masuk lagi ke dalam konten ya. Kita akan bikin bodinya ya, yang di textile ini kita akan bikin body ini untuk semua halaman. Nanti untuk font size-nya itu ukuran fontnya 12 pixel. Di buku sini 12 pixel sih, karena menyesuaikan ukuran Android. Kalau misalkan nanti di tampilan desktopnya itu untuk 12 pixel ini sangat terlalu kecil, kita bisa perbesar lagi misalkan 20 pixel gitu. Oke, font size. Kemudian backgroundnya itu triple F ya, triple F yang besar atau putih, itu bisa kita sebut juga putih gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin A ya. Untuk tag A nya nanti kita akan bikin warnanya atau colornya A00, atau mungkin itu biru ya, kagak tahu juga gua, mungkin biru lah, mungkin warna tulisannya. Oke, kemudian habis colornya, kemudian text decorationnya pastinya none ya, text decorationnya none supaya kagak ada garis bawahnya. Itu biasanya tag A gitu kan, ada keterangan tulisannya tuh, misalkan visit a link, this link misalkan, kagak tahu gue bahasa Inggris, pokoknya tulisannya seperti itu ya. Misalkan klik link ini misalkan ya, tulisannya itu berwarna biru. Biasanya itu kalau misalkan defaultnya tag A gitu kan, itu ada garis bawahnya tuh, tulisannya warna biru, ada garis bawahnya. Kalau misalkan kagak ada garisnya itu, kita supaya kagak ada garisnya itu kita pakai text decoration none ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin lagi tag A, kemudian visitnya misalkan kita arahkan kursornya nanti ya, kita bikin kayak gini. Kemudian colornya untuk tag A visit ini, colornya kita bikin A00 ya, sama aja
berarti kagak ada apa namanya animasi-animasi kayak misalkan kita arahin kursor tuh warnanya jadi apa gitu. Sini kagak ada mungkin ya. Oke, kemudian selanjutnya sudah tag A visitnya sudah kita bikin untuk style CSS-nya, kemudian TD-nya ini untuk TD-nya mungkin nanti ini ada mungkin ya, nanti ada apa tadi ya, mungkin ada tabelnya mungkin ya, atau untuk memperbagus aja gitu. Font size-nya 12 pixel juga untuk ukuran tulisannya 12 pixel. Kemudian text align center. Oke, jika sudah seperti ini baru kita isi konten-konten di dalam sini ya, isi konten-konten di dalam tag bodinya ya. Ya mungkin sedikit aja sih ya. Kita bikin dulu tag komentarnya. Navigasi menu. Oke, kemudian kita bikin tag div. Oh, tulisannya gede, salah. Tag div ya, tag div. Kemudian kita bikin lagi dalam tag div ini ada tag div lagi. Kemudian style, kita akan bikin stylenya ya menggunakan CSS inline-nya. Kita ukur WDTH-nya 100% ya, 100%. Persen 5 berarti ya, di bagian 5 tuh ya. Persen, kemudian text align center. Oke ya. Selanjutnya jika sudah, kemudian kita bikin lagi di dalam tag div ini yang ada stylenya itu kita bikin tag font ya, tag font. Kemudian kita bikin size-nya ya, size kita bikin size-nya 5. Kemudian color AA0. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita bikin tag B di dalam tag font. Kita bikin tag B King Programmer aja lah namanya, Programmer. Kita ganti-ganti dikit-dikit ya, atau jika ada yang pengen kita tambahin nanti kita tambahin aja tuh supaya lebih bagus lagi. Atau kalau kepanjangan video ini mungkin kita bakal lanjut besok, atau kita bakal lanjutin besoknya untuk JavaScript, atau kagak gitu ya, atau kagak kita lanjutin lagi nih gitu. Bukan JavaScriptnya kagak kita lanjutin, tapi ini kagak kita lanjutin. Oke, jika sudah di bagian bawah tag font, tag div, baru BR ya, baru kita kasih BR nih. Oke, kemudian kita tulis div ya, ketikkan div, kemudian bikin stylenya WDTH juga 100%, karena kita cuman bikin tampilan desainnya doang nih ya. Text align juga ya, text align sudah. Kemudian di dalam tag div ini kita bikin tag A ya, hrefnya kita arahin ke home.html misalkan, atau kita kasih tanda pagar aja biar kagak ada untuk di redirectin ya. Kemudian stylenya untuk tag A ini kita kasih stylenya juga. Kemudian colornya kita kasih 850. Itu apa 850 kagak tahu lah, pokoknya kita tabrak aja lah ya, 850 kita tabrak aja nih. Jika sudah baru kita bikin tulisannya home itu indeks utama sih biasanya kalau misalkan di web, tapi kalau misalkan ada web yang kagak pakai kayak gini kagak apa-apa sih. Kemudian href kita kasih pagar lagi. Kemudian stylenya kagak usah ya, karena itu style color 850 itu mungkin untuk di bagian home doang. Kalau yang di bagian yang lain kayak di bagian menu-menu yang lain itu kagak pakai style sama sekali. Jadi kita tulis aja tentang. Kemudian habis tentang itu layanan kontak. Oke.
Oke, jika sudah seperti ini baru kita turun dari div, 2 div ini ya. Kita turun dari 2 div, baru kita bikin tag komentarnya. Akhir navigasi menu. Oke, jika sudah seperti ini, coba kita run aja dulu ya supaya lebih semangat lagi. Coba kita run aja dulu. Nah, ya jadinya seperti ini nih ya. Ukurannya. Yang tulisan King Programmer ini font size 5 King Programmer. Kemudian ada menu-menunya nih. Ada menu yang pertama itu home, tentang, layanan, dan kontak. Berarti sudah ada semua ya. Kalau kita klik misalkan menunya, di sini ada tanda pagar ya, yang menandakan harusnya kita arahin ke pagar biar kagak ada loading gitu loh. Ya kagak ada meredirect ke halaman lain maksud gua ya. Jadi kagak ada ngeredirect ke halaman lain karena kita cuman bikinnya itu cuman di halaman indeks doang gitu. Oke, jadi langsung kita buka kembali teks editor kita karena kita sudah melihat sebagian yang sudah jadi atau seperempat yang sudah jadi, bisa jadi itu ya. Kita langsung bikin aja selanjutnya, tambahkan gambar di bawah navigasi menu. Nah, dia minta tambahkan gambar di bawah navigasi menu. Tambahkan juga teks slogan atau deskripsi web di bawah gambar. Oke, berarti setelah kita bikin pokoknya di bawah navigasi menu. Oh, ini kan tag komentarnya nih. Akhir navigasi menu. Berarti di bawah sini kita bikin tag img, src-nya kita arahin ke foto yang sudah kita download tadi. Di ini kita rename aja dulu supaya kagak kepanjangan namanya. Kita rename aja dulu. Namanya coba aja lah ya. coba.jpg. Oke, jika sudah seperti itu kita tambahin WDTH nya juga ya. WDTH nya 100%. Ini untuk jumbotronnya sih kayaknya. Untuk jumbotron itu yang ada di bagian dekat-dekat menu gitu loh, yang ada di bagian atas. Coba kita refresh halamannya. Widih, ini gede banget ya nih gambarnya nih. Di sini kayak ada terpengaruh dengan div loh. Bukan, terpengaruh seperti kayak ada kontainer. Kalau misalkan di Bootstrap itu kontainernya kayak di pinggir-pinggiran gambarnya. Kayak jelek gitu loh. Kalau kita lihat tuh kayak jelek. Coba kita arahin dulu. Kita bikin stylenya dulu di bagian gambar ini. Margin top 30 pixel supaya agak jauh dikit ya. Coba kita buka lagi di browser. Kita refresh. Nah, sudah agak jauh dikit nih ya daripada menunya. Dari menunya sama gambarnya udah agak jauh. Gambarnya tinggal kita kurangin aja nih tingginya nih ya. Kurangin tingginya. Hey GHT. Kita bikin 50% aja. Kita refresh. Coba kita kurangin lagi HGHT nya 30. Kita refresh. Kagak ada pengaruh loh. Coba gua amati lagi. Oke, kita kurangin lagi 20% coba. Atau harus pakai pixel atau HGHT nya harus di Kime balik. Berarti HGHT nya harus di CSS. Kita hapus aja nih HGHT yang ada di sini. Hapus, kemudian kita pakai HGHT. Di sini HGHT nya 100 pixel. Coba deh ya. Atau sudah diatur di WDTH nya supaya kagak ada bada terlalu kecil lah. 100 pixel, 1000 pixel. Coba 1000 pixel ya. Kalau kita refresh 1000 pixel, wadah terlalu tinggi juga nih ya, terlalu panjang ya. Coba kita 800 pixel.
Ini kalau misalkan di layar laptop kalian atau di layar HP kalian kurang cocok, kalian bisa atur-atur sendiri ya. Bisa atur-atur sendiri. Ini 800 pixel segini. Kita coba 700 pixel supaya agak pendek dikit ya sama halaman laptopnya. (600). Segini lah ya, nggak apa-apa. Oh, 10 menit sudah gue nge-recordnya ya. 10 menit. Tapi di sini 20 menit, Cok. Kok di sini 10 menit aja nih? Apa ada kesalahan? Or no? Tidak pastinya ya. Tidak pastinya. 20 menit gue nge-record. Oke, kita lanjut. Tambahkan juga teks slogan atau deskripsi web di bawah gambar. Berarti di bawah gambar ini kita bakal bikin konten. Kemudian div, kita bikin div, kasih style ya, text align center. Oke, text align center. Kemudian di dalam tag div kita bikin tag P ya, tag P. Kemudian kita bikin di dalam tag P itu tag B ya, tag B. Kemudian kita bikin style di dalam tag B. Kita bikin tag stylenya font size ya, font size-nya 15 pixel nih. Dia maunya 15 pixel. Yang pertama itu kontennya software development. Oke, selanjutnya kita bikin lagi tag BR ya, tag BR. Kemudian kita bikin aplikasi desktop. Software development itu aplikasi desktop, misalkan desktop. Aplikasi Android, website, sama web app. Web app ini maksudnya nih webnya bisa website ya, bisa juga menjadi aplikasi Android, bisa juga menjadi aplikasi desktop ya. Tapi dia menggunakan satu database, biasanya web app seperti itu ya. Web app itu seperti itu biasanya. Baru kita tambahin ya, kita di bagian bawah div, kita turun ke bagian bawah div, kita bikin tag komentar ya, akhir konten. Oke, jika sudah seperti ini, kita run ya. Coba kita run dulu sedikit. Nah, ada tambahan nih di bawahnya nih. Fontnya itu cuman 15 pixel, terlalu kecil sih. Ya gue lihat terlalu kecil. Nanti kita gedein lagi ya. Intinya kita jadiin aja dulu ini ya. Kita jadiin karena pinggang gue sekarang sudah sakit. Sakit banget sudah gue ngerasain. Di bawah paragraf atau tag P, tambahkan layanan website. Kita gunakan saja table untuk 2 kolomnya. Untuk tampilan 2 kolomnya. Tambahkan layanan website, kita gunakan saja table untuk tampilan 2 kolomnya. Berarti di bawah tag P ini kita bikin layanan web. Berarti seperti ini ya. Kita langsung aja ikutin kodenya ya. Style, font size 15 pixel. Baru kita kasih pertanyaan nih ya. Mengapa memilih kami? Biasanya ada form-form biasanya nih. Karena pinggang gua udah sakit, jadi kita tabrak aja lah ya. Kita cepat-cepatin aja nih ya pekerjaannya. Dan table ya, table. Kemudian di lantai table itu kita kasih bordernya. Bordernya itu 0 ya. Berarti nggak ada bordernya. Ini berarti nggak ada bordernya. Kalau misalkan border 1, misalkan ukuran tulang-tulang tablenya itu 1 pt
satu PT. Kalau misalkan di web itu satu PT, nggak tahu PT itu apa kepanjangannya. Kemudian WDTH nya 100%. Oke. Jika sudah, kemudian dalam tag table kita bikin tag TR nya ya, tag TR nya, kemudian kita bikin tag TD nya ya. Tag TD nya di sini IMG, dalam tag TD itu IMG SRC IMG SRC. Misalkan pelayanan.png, berarti di sini kita baca-baca dulu nih. Pertama itu ada pelayanannya, kemudian service bagus. Oh, di sininya tadi ada dikasih link loh ya. Coba kita buka dulu ya linknya. Bentaran, gua sakit pinggang. Oke, kita buka aja langsung ya, https drive.google.com file D1xc 9 MSA ceki 53 PU AH ceki 2 WH YA OI L kecil atau iya L kecil berarti ya, 8 W GAAL view tanda tanya USP sama dengan sharing. Maaf, file yang Anda minta tidak ada katanya nggak ada. Kayaknya nih di bagian yang I ini, yang L itu berarti I, berarti nggak ada memang. Kime anjing. Coba kita tulisin aja lah, nanti kita rename aja file yang kita cari di Google, kita close nih ya. Oke, kita buka lagi Sublime Text kita ya. IMG SRC nya namanya pelayanan.png. Style IMG nya WDTH 50 pixel HGHT 50 pixel juga. Oke, kemudian kita bikin TD yang baru nih. Kita bikin tag TD yang baru, sama juga isi tagnya itu sama aja. IMG SRC nya yang kedua itu service bagus .jpg, style WDTH 50 pixel HGHT 50 pixel. Oke, jika sudah seperti ini, jangan lupa tambahkan slash juga ya di tag IMG nya. Kemudian kita bikin tag baru, tag TD yang baru. Oh enggak, cuman 2 doang gambarnya nih ngap, ya. Berarti yang pelayanan sama service bagus. Kemudian habis tag TR kita bikin tag TR baru. Di dalam tag TR yang baru itu ada TD lagi ya, TD yang pertama itu TD nya itu tulisannya terima komplain 24 jam. Kemudian TD untuk baris keduanya kualitas terjamin. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi tag TD yang baru. Kita bikin tag TR lagi di sini. Kemudian dalam tag TR kita bikin tag TD dengan menggunakan call span ya.
call span 2 ya, call span 2, kosongin, nggak ada isi konten di TD nya. Baru kita bikin lagi TD lagi nih, tag TR, kemudian kita bikin tag TD. Oke, tag TD, kemudian kita bikin lagi yang ada gambarnya tuh IMG, SRC nya itu garansi.jpg. Nah, kemudian stylenya WDTH 50 pixel, HGHT 50 pixel. Jika sudah, kemudian kita bikin lagi tag TD yang kedua. Untuk baris keduanya tambahkan juga tag IMG, SRC nya kita arahin ke harga.png. Kemudian kita tambahin style di tag IMG nya, kita tambahin style WDTH 50 pixel, HGHT 50 pixel. Oke, jika sudah baru kita bikin lagi tag TR nya di sini. Baru kita bikin TD yang pertama itu bergaransi, tulisan kontennya itu bergaransi. Nah, kemudian TD untuk baris yang keduanya yaitu harga terjangkau. Oke, kemudian kita save ya, kemudian kita buka di Chrome, kita refresh, kita lihat nih isinya belum ada gambarnya sama sekali. Gimana kita cari gambar-gambarnya dulu nih ya, kita cari gambar-gambarnya dulu. Di sini yang gambarnya itu terima komplain 24 jam. Terima komplain 24 jam. Mungkin kita ambil yang ini aja sebagai contoh aja nih ya. Save ya, simpan gambar sebagai, kita arahin ke sini aja. Nah, namanya tadi apa ya, kita kasih tadi pertamanya itu pelayanan. Oke, pelayanan sudah ada. Kemudian kita cari lagi kualitas terjamin. Kalian cari di Google nih banyak nih ya, kualitas terjamin. Kita ambil yang ini, bagus nih kayaknya, tapi ada pecah-pecahnya cuy, ada garis-garis kecil gitu loh, jelek. Simpan gambar sebagai, kualitas terjamin, namanya itu service, bagus, semua jenis file. Nanti format filenya gua rubah aja lah ya, nggak apa-apa. Service bagus, service atau service gua tulis tadi ya, service. Oke, betul ya, service, bukan pakai underscore dia ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita rename aja kalau misalkan kagak kepanggil namanya. Kemudian setelah itu garansi. Oke, garansi yang ini aja kita ambilnya. Kemudian kita simpan gambar sebagai, simpan tautan ya tadi. Kontrol, simpan gambar sebagai garansi. Setelah itu harga. Harga. Ambil yang ini aja nih, cocok. Simpan gambar sebagai harga. Lanjutkan download, pertahankan. Harga.png. Kita refresh nih halaman ini, mungkin ada beberapa gambar yang kepanggil. Ada 2 gambar yang kagak kepanggil ya. Apakah karena kesalahan format gambar? Bisa jadi. Service bagus ini kita rubah ya, kita rename dulu, service bagus. Kita rename nya itu
ternyata pakai strip men ya. Kemudian kita rubah harga ini, harga, scroll ke atas, pelayanan service bagus, ini web properti, formatnya apa nggak, WEBP pelayanan ini .jpg, salah, PNG bener, JPG lah. Save, refresh, mantap, sudah tampil semua nih, sudah tampil semua ya. Oke, mantap sudah ya. Kualitas terjamin, harga terjangkau, mantap. Kemudian kita lanjut ya, kita bikin footernya. Kita bikin footernya ini sebentar doang sih ya. Bikin footernya di bawah akhir konten, kita bikin div, kemudian kita kasih stylenya backgroundnya ini biasanya 000. Oke, WDTH 100%. Persen mana? Persen. Oke, di 5 ya. HGHT nya 70 pixel. Colornya triple F. Oke, kemudian text align, center. Oke, baru kita bikin BR, tag BR, kemudian copyright 2021 King Programmer. Save, refresh. Sekarang sudah ada footernya. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa kalian subscribe dan juga kalian like men, karena hanya itulah bayaran kalian untuk membayar saya memberikan materi-materi tentang programming. Mau kalian kagak senang juga kagak apa-apa, intinya like aja ya, like, subscribe. Kalau kagak suka kalian bisa dislike. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti channel ini dari awal ya, updatean terbaru kalian pengen dapat, silahkan kalian subscribe aja men ya. Oke, jadi sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.